Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore teman-teman semua. Kembali lagi di acara RTM 2022. Namun sebelumnya nih teman-teman, saya izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Resi Dismawati dari Pendidikan Geografi 2020. Dan saya juga merupakan kader Muhajirin 2021. Nah, sekarang saya nggak sendiri nih teman-teman. Saya ditemani oleh narasumber yang sangat luar biasa ini, yaitu Kang Naufal. Apa kabar Kang Naufal? Alhamdulillah, baik Teh Resi. Gimana Teh Resi? Alhamdulillah, luar biasa. Ya. Nah, sebelumnya nih Kang, mungkin teman-teman di rumah masih ada yang bingung ya, apa itu RTM itu gitu kan. Nah, jadi teman-teman, RTM itu merupakan Road to MTAB, yang mana ini merupakan acara bincang santai dengan narasumber dari Kadar Muhajirin, yang mana di sini kita akan membahas mengenai MTAB, kemudian juga menggali berbagai informasi yang difokuskan pada pendidikan atau akademik, kemudian ekonomi dan juga organisasi. Nah, kebetulan untuk RTM kali ini kita akan mengangkat tema yaitu mengimbangi organisasi dengan mengimbangi akademik dengan organisasi. Nah, narasumber kita kali ini yaitu Kang Naufal ini merupakan narasumber yang sangat sesuai sekali dengan tema yang akan kita angkat kali ini, karena beliau itu merupakan mahasiswa yang sangat aktif berorganisasi tanpa mengesampingkan kegiatan akademiknya. Bahkan beliau ini bulan kemarin ya Kang, sudah mengikuti KKN ke Thailand gitu ya Kang. Itu ya sangat luar biasa sekali ya kan teman-teman. Nah, pasti teman-teman di rumah pasti sangat penasaran kan dengan siapa sih sosok narasumber kita kali ini. Maka dari itu saya persilakan kepada Kang Naufal untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu dan juga memaparkan apa sih kesibukan Kang Naufal saat ini. Begitu mungkin. Oke, terima kasih Teh Resi, luar biasa. Tadi sudah dipaparkan oleh Teh Resi, luar biasa sekilas mengenai saya yang secara kebetulan diamanahkan untuk menjadi narasumber dalam kegiatan RTM Road to MTAB. Sebagaimana tadi instruksi dari Teh Resi, ya katanya memperkenalkan diri dulu nih. Nah, perkenalkan, nama saya Naufal dari jurusan Pendidikan Sejarah angkatan 2019. Nah, saya ini termasuk juga pada kader Al-Muhajirin angkatan 2019 yang saat ini sedang mengemban amanat juga sebagai Kepala Bidang Media dan Kemitraan Pengurus Harian Masjid Al-Muhajirin 2022. Begitu mungkin Terasi ya. Oh, siap Kang, berarti untuk kali ini Kang Naufal itu sedang diamanahi menjadi Kabid di bidang MK ya Kang? Betul, bidang MK. Kalau untuk kesibukan sendiri Kang, itu sekarang Kang Naufal lagi sibuk apa aja nih? Nah, kebetulan karena saya ini sudah masuk ke jenjang angkatan tua lah ya, boleh dibilang gitu. Saya udah masuk ke semester 7. Nah, baru aja kemarin saya udah dapat ya kebagian pembimbing tugas akhir ya, TA atau skripsi. Jadi sebetulnya kesibukan saya di sini selain ya sebagai Kepala Bidang Media dan Kemitraan, saya juga di sini sudah mulai fokus untuk menggarap tugas akhir atau skripsi. Juga selain itu saya masih punya amanat di Himpunan Mahasiswa Jurusan, bukan sebagai pengurus sih, tapi sebagai pengurus Badan Pengawas Organisasi ya, Himpunan Mahasiswa Pendidikan Sejarah Himas FKIP Unsil. Nah, kemudian selain itu juga barangkali di luar kampus saya juga masuk ke dalam organisasi ya, kepemudaan Pemuda Persatuan Islam di Kabupaten Sumedang. Nah, sepertinya itu sih ya kesibukan sekarang siap. Itu ya. Ya, teman-teman bisa disimak ya kalau Kang Naufal ini benar-benar sangat aktif sekali berorganisasi gitu ya teman-teman. Nah, Kang kan dulu masuk di MTAB ya Kang. Nah, tahun 2019 betul. Kan, ya. Nah, itu tuh apa sih alasan Kang Naufal tertarik untuk mengikuti kegiatan MTAB itu? Oke. Nah, sedikit cerita begitu ya. Kenapa sih saya milih masuk MTAB gitu kan, join kegiatan MTAB. Nah, ini juga gak bisa dipisahin sih dari latar belakang saya waktu SMA. Kebetulan juga ya qadarullah waktu itu saya sempat
diamanatkan juga untuk aktif di ekstrakurikuler ya, semacam rohis ya, sekaligus juga mengemban amanat sebagai pengurus Dewan Kemakmuran Masjid Nurul Ilmi di SMA Negeri 1 Sumedang. Nah, qadarullah juga saya diamanati sebagai ketua umum waktu itu. Nah, setelah itu ketika saya masuk ke Unsil, otomatis organisasi ya semacam UKM yang saya cari itu yang punya ya satu keserupaan dengan background saya ketika SMA. Nah, waktu itu saya cari-cari, kemudian dapatlah gitu informasi bahwa Masjid Al-Muhajirin ini punya semacam struktur khusus untuk mahasiswa yang diberi nama Pengurus Harian Masjid Al-Muhajirin. Nah, penting juga mungkin ya bagi saya bahwa sebetulnya PHMA ini adalah organisasi pertama yang secara formal saya masuki duluan gitu kan. Sebelum saya aktif di pengurus himpunan, saya aktif dulu di PHMA begitu kan. Bagaimana waktu itu saya diasuh oleh para senior, itu sangat luar biasa. Dan banyak sekali nilai-nilai inspirasi yang saya dapatkan. Jujur ya, jadi PHMA ini adalah organisasi ya yang saya masuki pertama di kampus begitu. Nah, begitu sedikit cerita Tersi. Wah, luar biasa sekali ya Kang. Berarti teman-teman nih, kalau dari dengar dari kata Kang Naufal kan berarti kita tuh harus cari organisasi yang sesuai dengan apa tujuan kita ya Kang, berarti. Iya, seperti itu. Nah, kemudian nih Kang, kalau untuk kegiatan MTAB dulu itu pasti berbeda kan dengan yang sekarang. Apalagi kan saya dulu 2021 itu online kan. Ya. Kalau di 2019 apakah itu online juga atau offline? Waktu itu jelas ya, kami angkatan 2019 itu masih luring atau offline. Saya masih ingat waktu itu kegiatan-kegiatan banyak dilaksanakan di masjid kampus di lantai 2. Gimana waktu itu saya banyak ketemu orang-orang dan saya merasa mendapatkan keluarga baru. Betul ya, keluarga baru bukan saya gimmick gitu, tapi benar saya dapat keluarga baru itu dari pengurus harian Masjid Al-Muhajirin begitu. Gimana saya bisa ketemu kakak-kakak tingkat di sini dan mereka tuh nggak sekadar jadi senior lah katakanlah, tapi mereka itu banyak sharing, diskusi. Nah, jadi ibaratnya mereka tuh banyak ngasih brainstorming ke saya. Nah, jadi saya rasa di PHMA ini saya dapat banyak hal begitu. Dan kembali lagi pada pertanyaannya, apakah offline atau online? Jelas waktu itu angkatan 2019 ke bagian offline. Nah, mungkin angkatan 2022 ini offline atau online? Tidak sih. Online kan? Oh, online juga. Iya. Oke, gak apa-apa meskipun offline juga. Oke. Kalau offline syukurlah, kalau offline mantap ya. Berarti ini mengawali lagi begitu kan, mengawali lagi full ya, berarti kegiatan dilaksanakan secara offline barangkali ya, seperti itu tuh. Baik Kang, pasti sangat berkesan sekali betul, ya Kang waktu jelas. MTAB 2019 kali itu. Nah, bisa diceritakan nggak Kang pengalaman apa yang paling berkesan dari kegiatan MTAB 2019 itu? Oke, nah pengalaman paling berkesan seingat saya sih ketemu banyak orang-orang. Nah, ketemu banyak orang-orang di sini maksudnya saya dapat relasi yang lebih luas lagi dibandingkan kawan-kawan saya, khususnya dari jurusan saya sendiri begitu, jurusan pendidikan sejarah. Ketika waktu itu mahasiswa seangkatan saya, mahasiswa jurusan seangkatan saya itu fokus mabim, saya seingat waktu itu sama Kevin gitu ya, sama Kevin itu masuk ya gabung MTAB gitu kan, dapat banyak orang gitu. Nah, disinilah ya jejaring saya pertama itu mulai dibentuk ya. Bagaimana saya membangun jejaring sosial melalui kegiatan MTAB itu sendiri. Nah, jadi bagi saya yang paling berkesan itu bukan sekadar hanya kegiatan-kegiatan seperti kegiatan pematerian atau misalnya games ataupun apa, tapi makna ya, makna asyik atau makna berkesan itu bagi saya ketika saya dapat jejaring relasi yang baru begitu. Relasi ya. Ya, jadi teman-teman yang masih ragu nih buat ikut MTAB atau enggak, segera ya. Karena apalagi sekarang itu kan offline ya Kang. Berarti akan sangat seru nih. Pasti akan, insya Allah akan lebih seru lagi dari MTAB sebelumnya ya Kang. Betul, jelas ya.
Nah, kemudian masuk ke pertanyaan selanjutnya mungkin Oke. Kang. Pertanyaan ini mungkin untuk mengawali dari tema yang akan Ya. kita angkat kali ini nih Kang. Nah, kemudian organisasi apa nih Kang yang sedang Kang Naufal ikuti kali ini? Oke. Organisasi yang sedang saya ikuti hari ini, kalau boleh dikatakan nggak terlalu padat sih, karena tadi sedikit cerita bahwa saya sudah mulai masuk ya, jadi angkatan tua gitu. Nah, jadi hanya sedikit ya organisasi yang sedang saya lakoni sekarang. Pertama, jelas ya, pengurus Harian Masjid Al-Muhajirin. Kedua, sebagai pengurus ya Badan Pengawas Organisasi Himas FKIP Unsil. Ketiga, itu gabung ya sebagai bagian daripada organisasi kepemudaan pimpinan daerah pemuda Persatuan Islam di Kabupaten Sumedang. Nah, secara umum sekarang ini tiga ya, saya aktif di 3 organisasi. Kalau sebelumnya saya sempat bergabung juga di pengurus Himpunan Mahasiswa Pendidikan Sejarah. Secara kebetulan alhamdulillah qadarullah gitu kan, saya didaulat sebagai ketua Himpunan Mahasiswa Pendidikan Sejarah, ketua Himas FKIP Unsil periode 2021. Nah, adapun ya sebelum-sebelumnya itu sempat juga ya menjadi bagian anggota dari pengurus Harian Masjid Al-Muhajirin. Waktu itu saya belum di MK, Teresi. Saya tuh dulu itu di bidang dakwah di Departemen Kerjasama dan Dakwah begitu. Nah, sekarang saya dipercaya sama Steering Committee PHMA 2022 untuk menjadi Kabid Media dan Kemitraan atau MK di PHMA 2022 gitu. Baik, Ya. ya teman-teman, sangat banyak sekali ya Ya. pengalaman organisasi Kang Naufal ini, sangat luar biasa sekali. Nah Kang, tapi kan kalau di organisasi itu kan kita ambil peran ya Kang. Ambil peran Nah jelas. itu kan dalam satu peran aja kadang kita itu suka ya Kelabakan. iya gitu, suka kelabakan gitu kan. Nah gimana sih Kang Naufal bisa tertarik untuk berperan di berbagai organisasi dengan tuntutan dari berbagai peran itu menuntut tanggung jawab kita. Betul. Gitu kan. Oke. Nah, begini. Perlu kita pahami bahwa ketika kita memutuskan untuk menjadi seorang mahasiswa, peran kita ini sesungguhnya tidak dibatasi oleh ruang akademik saja. Kita sebagai agent of change, sebagai iron stock, itu bukan hanya sekadar bergelut di bidang akademik saja. Ini bukan maksud menegasikan ya, kedudukan ya akademik itu tetap penting, tapi kita masih punya stok ruang-ruang yang lain. Ruang aktivisme salah satunya ini menjadi ruang yang perlu diisi begitu kan. Sebab saya rasakan nilai-nilai kebermanfaatan yang dapat kita rasakan ketika kita gabung ya menjadi bagian dari aktivis, organisatoris ataupun apapun namanya, itu banyak banget manfaat yang bisa kita terima, khususnya ketika saya menjadi bagian dari pengurus Harian Masjid Al-Muhajirin begitu. Nah, ketika kita memutuskan untuk dapat kesempatan untuk menjadi aktivis atau organisatoris, itu rasakanlah gitu kan bahwa teman-teman nanti akan dapat pengalaman yang barangkali sulit untuk dilupakan. Bagaimana kita bisa mengasah kemampuan public speaking, bagaimana kita bisa meningkatkan atau menambah, meluaskan jejaring sosial kita di kampus, sehingga nantinya barangkali juga akan bermanfaat bagi karir kawan-kawan pemirsa sekalian di masa mendatang. Setelah lulus dari alma mater tercinta, dari Unsil, itu teman-teman boleh jadi terbantu dengan jejaring sosial yang pernah dibangun ketika aktif berorganisasi di kampus begitu. Nah, saya rasa itu sih kenapa saya memilih untuk mengambil peran lain sebagai mahasiswa yang bukan hanya sekadar duduk kuliah atau katanya mah kupu-kupu ya, kuliah pulang. Ya, saya sempat juga gitu kan menjadi mahasiswa kura-kura ya, kuliah rapat walaupun ya kondisi dulu itu agak beda karena online lah gitu kan, tapi tetap aja sih menguras tenaganya, menguras duit gitu kan karena mengeluarkan kuota gitu. Begitu. Benar. Mungkin baik Kang, kalau untuk organisasi kan pasti menuntut waktu kita juga. Betul. Kan ya Kang. Nah, itu untuk memanage waktunya sendiri itu bagaimana Kang? Nah, soal manage waktu,
saya punya pandangan sendiri Teh Resi. Maksudnya soal manajemen, bagi saya yang harus di manage itu bukan waktu, tapi manage diri kita. Diri kita. Sebab waktu itu ya 24 jam tetap gitu kan. Nah, tapi ketika kita mampu memanage diri kita, waktu 24 jam itu dapat kita manfaatkan sebaik mungkin. Nah, penting juga untuk dipahami bahwa ketika pemirsa, kawan-kawan di sini memilih untuk menjadi organisatoris, aktivis dan lain sebagainya, itu kita perlu sadar ya bahwa ada hal-hal yang beresiko. Ya, beresiko. Salah satunya adalah waktu gitu. Kalau teman-teman sudah sadar akan hal ini, saya rasa kedepannya itu akan mudah dan lancar. Walaupun pasti akan banyak hambatan yang merintangi ya karir aktivisme atau organisasi kawan-kawan begitu. Jadi bagi saya sih manage diri kita dan sadar gitu bahwa sebetulnya akan ada banyak hal yang pasti dikorbankan gitu kan ketika kita menjadi bagian dari organisasi UKM dan lain sebagainya lah gitu. Betul. Ya. Jadi ya teman-teman, meskipun banyak ada yang harus Ya, dikorbankan, betul. tapi pastikan Kang ada pengalaman yang paling Nah, berkesan juga kan yang jelas. bagi Kang Naufal itu. Betul. Nah, bisa diceritakan nggak Kang pengalaman Oke. seperti apa yang paling berkesan bagi Kang Naufal? Nah, saya ini termasuk jadi angkatan yang sempat kebagian beraktivitas di kampus secara offline sekaligus online begitu. Ingat sekali waktu itu saya dikasih amanat ketika awal masuk jadi PHMA itu kan sebagai anggota Departemen Kerjasama dan Dakwah. Saya itu ngurus kismis gitu kan, ngurus event agenda tiap minggu itu kajian Islam Kamis di Masjid Al Muhajirin gitu. Nah, bagi saya ini adalah salah satu hal yang banyak ngasih pengalaman dan nilai-nilai yang luar biasa bagi saya. Saya waktu itu tingkat 1 dikasih amanat oleh Kang Lutfi. Saya masih ingat ya, Kang Lutfi sebagai Kepala Departemen Kerjasama dan Dakwah itu ngasih kepercayaan kepada saya untuk ngurus kismis tiap minggu, tiap hari Kamis begitu kan. Nah, bagi saya ini adalah pengalaman yang sulit untuk dilupakan. Terima kasih juga kepada kakak-kakak dari Departemen Kerjasama dan Dakwah seperti tadi ya, Kang Lutfi, Teh Rina, Teh Upi dan Kang Lutfi dan semuanya lah pokoknya ya. Nah, itu ya salah satu hal yang sulit untuk saya lupakan. Dan hal lainnya yang barangkali berkesan itu ketika saya berkecimpung di himpunan ya, di Himpunan Mahasiswa Pendidikan Sejarah, sampai akhirnya saya dipercaya juga untuk menjadi ketua Himpunan Mahasiswa Pendidikan Sejarah Himas FKP Unusil periode 2021. Terima kasih kepada kakak-kakak sekalian, juga kepada rekan-rekan yang sudah membersamai saya begitu kan. Dan bagi pemirsa, kawan-kawan, rekan-rekan, jangan khawatir gitu kan. Pasti kawan-kawan pun akan dituntut untuk berkembang ketika teman-teman mempunyai keputusan untuk aktif di organisasi UKM dan lain sebagainya lah, seperti itu. Betul Ya. Kang. Namun Kang, pasti dari teman-teman nih pasti ada yang kayak gimana nih kalau sepertinya kita udah masuk di suatu organisasi tapi takut nggak cocok sama Betul. organisasi tersebut. Nah, bagaimana cara mengatasi hal tersebut Kang? Oke. Nah, walaupun saya rasa ini agak kompleks juga, tapi kenyamanan itu bisa kita dapatkan sebetulnya ketika kita memutuskan untuk bersedia berbaur berinteraksi dengan orang-orang di sekeliling kita. Nah, walaupun sebetulnya pandangan saya ini nggak bisa digeneralisasi, tapi saya yakin sebetulnya orang-orang yang memutuskan aktif di organisasi itu mereka pasti punya dapat iklim yang cocok kok. Walaupun wajar ketika awal-awal pasti teman-teman juga ada culture shock lah semacam gitu. Atau ada juga mungkin yang biasa-biasa aja karena waktu SMA itu dia pernah ikut organisasi A, B, C, dan D, sehingga ketika masuk kuliah itu masuk organisasi ngerasa sudah aman, nggak akan ada culture shock ataupun hal-hal yang bikin nggak nyaman lah. Tapi kembali lagi kepada diri kita sendiri, apakah kita bersedia untuk berbaur, berinteraksi gitu kan dengan iklim organisasi yang ditempati ataukah tidak begitu. Nah, back to kalian masing-masing lah gitu. Baik, siap.
Kang, terus Kang untuk pertanyaan selanjutnya Ya. nih Kang, pasti kan ada hambatan juga kan Betul. dalam melaksanakan organisasi, apalagi kita itu sebagai mahasiswa dituntut juga untuk tetap tetap aktif dalam Betul. kegiatan akademik gitu Betul. kan Kang. Nah itu gimana Kang hambatan-hambatan yang pernah Kang Naufal alami? Oke, sedikit cerita ya. Pertama ya, yang pernah saya rasakan itu adalah ketika jadwal kita itu dibentrokan antara jadwal satu dengan jadwal yang lain, antara jadwal kuliah dengan jadwal organisasi, antara jadwal organisasi satu dengan organisasi yang kedua, katakanlah. Saya rasa ini pasti akan kawan-kawan pemirsa alami begitu. Nah, kedua adalah uang begitu kan. Maksudnya begini ya, uang, karena ketika kita mengikuti organisasi pasti kita harus wajib katanya bayar kas. Selain bayar kas, kita juga dituntut ya semacam ya sunnah muakkad atau wajib lah gitu kan, untuk misalnya memberi dress code ya, identitas masing-masing organisasi atau UKM. PHMA punya jaket, himpunan punya PDL, organisasi lain ada jaket gitu kan, dan lain sebagainya masing-masing. Nah ini bagi saya adalah sedikit ya hambatan-hambatan, tapi ini punya kesan gitu kan. Nah kemudian yang kedua tadi ya masih soal uang. Bagi kawan-kawan perantauan, pasti ketika kawan-kawan ini nggak punya uang tapi dituntut untuk pergi misalnya ke kampus, dari rumah ke kampus kan butuh bensin. Nah ini salah satu hal yang bagi saya ini hambatan, tapi ini akan jadi memori terindah ya bagi kawan-kawan sekalian begitu. Baik Kang. Ya. Tadi kan Kang sudah disebutkan juga kalau hambatan itu salah satunya ada bentrok antar Ya. organisasi, Betul. akademik gitu kan ya Kang. Nah itu cara solusinya Kang Naufal mengatasi hal itu gimana ya Kang? Oke, mengatasi ya jadwal yang bentrok antara satu dengan yang lainnya, hemat saya itu adalah ketika kita sudah mulai mempertimbangkan skala prioritas. Skala prioritas kita ini apa? Kita lihat dulu nih, urgensi muatan organisasinya apakah butuh banget kita atau enggak gitu kan. Kalau seandainya kita dibutuhin banget nih, ya udah kita putuskan aja untuk coba kita sebisa mungkin ketika waktunya bentrok kita hadir datang begitu. Jadi sederhana sih ya. Teman-teman saya yakin sudah dewasa, mahasiswa apalagi gitu kan. Piraku gitunya. Piraku gak bisa mempertimbangkan, menilai sendiri mana yang lebih penting antara yang satu, yang dua, yang tiga dan lain sebagainya gitu. Nah, jadi begitu cara sih. Baik. Ya. Jadi skala prioritas itu memang harus jalan di sana ya Betul, Kang. jelas ya. Betul. Nah Kang, pasti dalam hambatan-hambatan itu sendiri kan pasti ada hikmah yang Ada Kang hikmah. Naufal rasakan sendiri kan ya Kang. Nah itu hikmahnya seperti apa ya Kang yang Kang Naufal rasakan gitu? Hikmah yang bisa saya rasakan, gimana ya? Banyak banget ya kalau diceritain gitu kan. Nah, cuman bagi saya ketika kita bergelut juga misalnya selain kuliah, tapi kita duduk juga ya sebagai orang-orang penting di organisasi begitu kan. Nah, manfaat yang akan kawan-kawan rasakan itu nanti ketika sudah selesai, dan masing-masing orang yang bergabung dengan organisasi sekaligus kuliah itu pasti mereka dapat manfaat yang banyak ya, relasi, kemudian skill kita dan lain sebagainya itu bisa kita pupuk loh dari kita bergabung dengan organisasi begitu. Kebiasaan kita berbicara di depan umum, atau misalnya kita mengurus event sebagai danus, sebagai pubdoc dan acara, itu bakal kepake loh ketika kawan-kawan turun ke masyarakat gitu. Masyarakat itu butuh kawan-kawan ketika nanti kawan-kawan sudah lulus kuliah, apalagi nih waktu kuliahnya itu gabung ke organisasi gitu. Pokoknya rasakanlah ya lebih dalam lagi
hikmahnya sama kalian gitu. Nah begitu barangkali Terasi Baik, ya. Kang. Selanjutnya Kang, untuk mungkin bisa dipaparkan tips ya Kang bagi teman-teman yang mungkin masih bingung gitu kan Ya. untuk mulai memasuki organisasi gitu Kang. Mungkin bisa dipaparkan Kang bagaimana tips bagi teman-teman yang baru mau gabung di organisasi seperti itu. Oke. Nah, bagi pemirsa, kawan-kawan, rekan-rekan yang mau ya bergabung dengan organisasi, jangan khawatir. Ya, jangan khawatir kawan-kawan ngerasa saya mah gak punya background organisasi waktu SMA-nya itu gak ikutan ekstrakurikuler. Bukan hal itu yang jadi persoalan. Banyak kawan-kawan saya yang sebelumnya itu gak aktif di ekstrakurikuler, toh ketika kuliah mereka aktif banget, bahkan sampai dipercaya memimpin ya proyek-proyek tertentu lah. Nah, jadi simpel sekali atau sederhana sekali bagi saya ya, ketika kawan-kawan ingin ya bergabung ke organisasi itu bismillah ya. Bismillah, niatkan saja, niatkan dulu aja. Niat bawa raga, bawa jasad lah gitu kan. Niat kemudian bawa jasad, sok rasakan gitu kan di sana gitu kan. Pasti bakal nemu banyak nilai-nilai yang luar biasa gitu. Baik, benar sekali apa yang dikatakan Kang Naufal. Jangan takut bagi teman-teman yang sebelumnya emang nggak ada background organisasi di SMA atau di SMK-nya gitu kan. Soalnya saya juga kan kebetulan di SMK emang nggak aktif berorganisasi gitu. Tapi sekarang alhamdulillah masuk di Muhajirin di PHMA ini, alhamdulillah bisa-bisa aja gitu Kang. Bisa ya, bisa. Iya. Nah ini Teh Resi pun bisa memimpin sebuah tim kepanitiaan gitu kan. Nah, belajar bersama-sama itu di betul. sini juga. Iya. Nah gitu. Nah Kang, kemudian bisa di share nih ke teman-teman, kenapa sih teman-teman ini harus ikut di MTAB kali ini gitu Kang? Oke. Nah tadi sudah saya singgung bahwa bagi saya MTAB ini adalah salah satu kawah candra di muka yang membuat saya, mengantarkan saya menjadi seperti ini. Saya bersyukur sekali begitu. Saya bersyukur sekali ketika dulu dari mulai bergabung di pertengahan menuju akhir 2019 gitu kan. Saya rasa ya kawan-kawan pun pasti akan merasakan hal yang sama dengan jalurnya yang berbeda gitu. Tapi perasaannya pasti sama gitu. Wah, bersyukur gitu kan. Kawan-kawan nanti pun akan merasakan hal yang kurang lebih sama lah, barangkali seperti itu. Nah, tetap semangat. Pada intinya pasti ya ketika kita bergabung dengan organisasi, tadi sudah saya singgung juga, akan banyak pengorbanan yang akan kawan-kawan tumpahkan, berikan. Tapi percayalah bahwa pengorbanan itu pasti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala begitu. Begitu Teh Resi ya. Baik, jadi teman-teman jangan takut ya untuk mulai berorganisasi. Betul. Seperti itu. Ya Kang, mungkin sekarang sudah agak kerasa ya udah masuk ke tahap-tahap akhir di RTM kali ini. Nah mungkin Kang bisa diberikan lagi closing statementnya untuk acara kali ini seperti itu. Oke, closing statement untuk acara RTM ya. RTM kali ini mengulang yang sudah tadi saya sampaikan, bahwa sesungguhnya ya MTAB ini adalah salah satu kawah candra di muka, kawah ya inkubator yang bisa ya membentuk ya gairah aktivisme kawan-kawan di kampus. Oleh karena itu, let's join and enjoy the show. Oke. Baik, terima kasih banyak Kang Naufal. Sama-sama. Jadi ya teman-teman jangan lupa untuk segera gabung di MTAB ya teman-teman. Oke, ditunggu ya kawan-kawan aktif di MTAB, juga mudah-mudahan bisa juga ikut jadi bagian dari pengurus Harian Masjid Al-Muhajirin. Nah, ya Kang Naufal, terima kasih banyak sudah bisa Sama-sama, bergabung dalam kegiatan Desi. RTM kali ini. Dan ya alhamdulillah RTM kali ini sudah selesai seperti itu ya Kang. Jadi mari kita tutup acara ini dengan ucapan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.